warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu luang dan juga diberikan nikmat sehat dan juga diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir untuk menyimak dan mempelajari studi Quran atau ulumul Quran, yang insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah seputar tafsir dan takwil Al-Quran, seputar pengertian, perbedaan, metode, corak, dan urgensinya. Ini merupakan pertemuan terakhir pada mata kuliah ulumul Quran atau studi Quran pendidikan jarak jauh jurusan Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Tafsir ya, secara pengertian atau secara etimologi, secara bahasa, yaitu diambil dari kata tafsir, berasal dari kata fassaro yufassiru tafsiron, yang memiliki arti menjelaskan, menyingkat dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan secara terminologi ya, ilmu tafsir yaitu ilmu untuk mengetahui kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan maknanya serta pengambilan hukum dan makna-maknanya. Masih berkaitan dengan pengertian tafsir, ada beberapa pandangan atau pendapat para ulama ya. Salah satu diantaranya yaitu menurut Al-Kilabi, bahwa tafsir adalah penjelasan Al-Quran dengan menerangkan makna dari tujuan atau isyaratnya. Berikutnya ada pendapat menurut Syekh Al-Jazari, bahwa tafsir adalah hakikatnya menjelaskan lafaz yang sukar difahami dengan jalan mengemukakan salah satu lafaz yang bersinonim atau yang mendekati dengan lafaz tersebut. Menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang mengenai cara pengucapan lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan hukum dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan terakhir, menurut Imam Az-Zarkashi, ya, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan atas makna-makna Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengumpulkan kandungan dan hukum serta hikmahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah suatu hasil yang tanggapan dan penalaran manusia untuk menyikapi nilai-nilai samawi atau nilai-nilai langit yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Berikutnya, tentu perkembangan sejarah perlu kita lihat ya secara seksama, bahwa adanya tafsir atau ilmu tafsir itu sejalan dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa fase yang dilewati. Fase yang pertama itu ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tafsir itu kemudian disusun secara ringkas dan pendek-pendek. Ya. Terus juga kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Di samping itu beliau juga memberikan sebuah anjuran kepada para sahabat untuk kemudian menyampaikan apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah terhadap ayat atau surat-surat Al-Quran kepada para keluarga, masyarakat, serta orang-orang yang telah memeluk Islam. Rasulullah kemudian menggunakan tafsir ya, dengan metode Al-Quran, dengan Al-Quran sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Fatihah ayat 6-7 dengan surah An-Nisa ayat 69. Dan juga Rasulullah terkadang menafsirkan ayat ya dengan hadis yang dibukakan oleh Rasulullah SAW, baik itu hadis qudsi maupun apa yang keluar dari lisan beliau. Nah, fase berikutnya yaitu ada pada
masa sahabat ya, yang kita ketahui yaitu pada masa 4 Khulafaur Rasyidin, dan juga ada Ibnu Mas'ud ya, para sahabat yang kemudian mendapati pembelajaran dari Rasulullah SAW langsung. Ada juga Ibnu Abbas, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Musa al-Ash'ari, dan yang terakhir ada Abdullah bin Zubair ya. Pada fase ini para sahabat mempelajari tafsir ya, kepada Rasulullah, dan para sahabat tidaklah mengalami kesulitan karena mereka mendapatinya langsung dari sahibur risalah, yaitu Rasulullah SAW sebagai pemilik tuntunan, yaitu Al-Quran yang diberikan oleh Allah melalui wasilah malaikat Jibril. Dan juga para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ijtihad ya. Namun tidak semua sahabat melakukan ijtihad, hanya dilaksanakan oleh para sahabat yang kapasitas keilmuannya maupun militansinya sangat mumpuni. Dan para sahabat juga menggunakan metode Al-Quran dengan Al-Quran ya, seperti sebagaimana dikemukakan di awal tadi. Juga kemudian Al-Quran dengan hadis, dan juga para sahabat menggunakan metode dengan ijtihad atau akal, dan juga adanya ragam qiraat pada masa itu, dan juga mendapatkan informasi atau penjelasan dari para ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang tentu masih tergolong murni, dan tentu juga dari segi kebahasaan yang dikuasai oleh para sahabat. Nah, fase berikutnya adalah masih berkaitan dengan sejarah perkembangan ilmu tafsir, yaitu fase pada masa tabi'in ya. Pada masa tabi'in ini tentu kita ketahui dalam tinjauan sejarah bahwa wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ya. Ketika ekspansi Islam yang semakin meluas, maka hal itu kemudian mendorong tokoh-tokoh sahabat ya, atau para sahabat untuk berpindah ke daerah-daerah, dan kemudian mereka masing-masing memberikan atau membawa ilmu. Dari tangan inilah kemudian para tabi'in sebagai murid daripada para sahabat menimba ilmu, termasuk ilmu tafsir. Nah, metode yang digunakan tidak jauh berbeda ya, yaitu ada Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis ya. Al-Quran yang menjadi penafsir bagi ayat yang lain yang tentu masih mujmal atau universal. Ada juga hadis Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan dari Rasulullah SAW. Atau juga metode dengan menggunakan informasi yang didengar oleh para tabi'in dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat tentunya, yang disampaikan oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada para tabi'in, dan juga mereka menerima dari ahlul kitab selama keterangan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, para tabi'in melakukan perenungan atau ijtihad ya, dan juga pemikiran mereka atau ide-ide mereka atas Al-Quran, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat terdahulu dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, fase yang terakhir, yaitu masa tabi'ut tabi'in ya. Pada masa tabi'ut tabi'in ini hampir serupa dengan masa tabi'in itu sendiri ya, bahwa tapi sebelum masa tabi'in, sebelum masa tabi'ut tabi'in, pada masa tabi'in juga lahir kemudian beberapa tokoh ya, yang tentu mereka berguru kepada para sahabat. Di antaranya yaitu pada aliran Makkah ada Sa'id bin Jubair, ada Atha bin Abi Rabbah, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dan Taus bin Kisan al-Yamani. Ada juga aliran Madinah ya, yaitu Abu Aliyah, dan mereka berguru kepada Zaid bin Thabit. Juga kemudian ada Zaid bin Aslam, dan juga Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dan juga ada aliran Iraq atau Irak ya, dipelopori oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang kemudian Abdullah bin Mas'ud itulah yang kemudian menjadi cikal bakal aliran Irak yang dipelajari oleh para tabi'in, yang kemudian menjadi aliran tafsir bi ar-ra'i atau tafsir dengan pandangan atau pemikiran. Yang terakhir yaitu adalah aliran Syam,
yang dikomandoi atau dipelopori oleh Abu Darda, dan berikutnya ada para tabi'in, salah satu di antaranya itu Uwaimir bin Ibnu Amir. Berikutnya adalah masa tabi'ut tabi'in ya, atau masa boleh juga dikatakan sebagai masa tadwin atau pembukuan tafsir. Ada di antaranya tokoh-tokoh tabi'ut tabi'in yaitu Yazid bin Harun As-Sulami, ada juga Sufyan bin Uyainah, dan juga Abdur Razzaq bin Hammam. Nah, mereka inilah yang kemudian meneruskan ilmu yang diterima oleh mereka dari para tabi'in, dan juga mengumpulkan penafsiran dan pendapat daripada para ulama terdahulu, dan juga menerangkan kitab-kitab tafsir kepada para masyarakat atau para terhadap umat pada yang hidup pada masa tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in ini kemudian juga menggunakan metode yang tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Dalam hal ini tapi kemudian hadis menjadi sangat prioritas ya, utamanya dalam hal pembukuannya meliputi berbagai bab. Berikutnya juga para tabi'ut tabi'in ini mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan sistematika penyusunan Al-Quran atau tertib Al-Quran, dan juga menggunakan metode pentarjihan terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan, dan juga disimpulkan atau diistimbatkan sejumlah penjelasan terkait kedudukan kata, i'rab, dan itu pun jika diperlukan untuk kemudian memudahkan dalam penafsiran Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir yaitu masih berkaitan dengan sejarah perkembangan ilmu tafsir, yaitu adanya yaitu fase atau masa kontemporer ya. Masa kontemporer ini ya boleh dibilang sebagai masa pasca tabi'ut tabi'in. Istilah kontemporer ini merupakan istilah modern ya. Dalam kajian ilmu tafsir ya akan berbeda dengan kajian dalam disiplin ilmu lainnya. Dalam kajian tafsir ya, istilah modern mempunyai keterkaitan dengan periodisasi ya. Periodisasi perkembangan pemikiran dalam Islam tentunya. Ya, sedangkan dalam kajian lain seperti ulum al-hadis, istilah modern lebih ditekankan pada aspek metodologi penyusunannya. Oleh sebab itu pada masa kontemporer ini muncul pemikir-pemikir modern termasuk dalam bidang ilmu tafsir ya, seperti lahirnya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho ya, dan dengan tafsir Al-Manar ya sebagai salah satu pintu gerbangnya. Nah, masa kontemporer ini metode yang digunakan yaitu metode penafsiran Al-Quran yang menjadikan problem kemanusiaan yang ada saat itu sebagai semangat penafsirannya. Artinya disesuaikan dengan konteks kemanusiaan, kehidupan manusia. Ya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis ya, dengan biasanya yang digunakan adalah metode kritik wacana atau konten analisis. Ya. Dan tafsir kontemporer ini juga merupakan kelanjutan dari tafsir modern ya, yang tentu mempunyai akar sejarah yang sangat panjang ya, atau cukup panjang karena ditinjau dari historis itu tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat terkait pengertian takwil ya. Secara bahasa atau secara etimologi ya, takwil itu berasal dari kata awwala yu'awwilu ya, takwilan. Boleh jadi takwil juga bisa dimaknai ada beberapa makna. Yang pertama adalah ar-ruju', yaitu kembali atau mengembalikan ya. Yakni mengembalikan makna pada proporsi yang sesungguhnya. Yang makna yang kedua ya, takwil bisa diartikan sebagai as-sarfu atau at-taghyir, yaitu mengubah atau memalingkan, yakni memalingkan suatu lafal yang mempunyai sifat khusus dari makna lahir pada makna batin lafal itu sendiri, karena ada ketepatan dan atau kecocokan atau keserasian dengan maksud yang dituju. Yang ketiga, makna yang ketiga terkait takwil yaitu as-siyasah, yaitu mensiasati, yakni bahwa lafal-lafal atau kalimat-kalimat tertentu yang mempunyai sifat khusus memerlukan siasah, memerlukan strategi yang tepat untuk menemukan makna
yang dimaksud. Seperti itu. Selanjutnya secara istilah ya, bahwa pengertian takwil bisa kita ambil dari beberapa pandangan para ulama. Menurut Imam Al-Jurzani bahwa takwil adalah memalingkan suatu lafaz dari makna dhamirnya terhadap makna yang dikandungnya apabila makna alternatif yang dipandang itu sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Menurut definisi yang lain bahwa takwil adalah mengembalikan sesuatu kepada ghoyahnya atau tujuannya, yakni menerangkan apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Sedangkan menurut para ulama salaf ya, bahwa takwil adalah menafsirkan dan menjelaskan makna ya, suatu ungkapan baik yang bersesuaian dengan makna ataupun yang bertentangan. Dan pada hakikatnya yang sebenarnya itu yang dikehendaki oleh suatu ungkapan dari ayat tersebut. Dan terakhir menurut ulama khalaf bahwa takwil adalah mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang rajin pada makna yang marjun ya, karena ada indikasi untuk itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa takwil adalah suatu usaha atau ikhtiar untuk memahami alfaz atau lafaz-lafaz yang ada pada ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan pemahaman arti yang dikandung oleh lafaz itu sendiri. Dari sini kemudian kita dapat membedakan antara tafsir dan takwil ya. Perbedaan tafsir dan takwil ya, yang pertama adalah dari tafsir bahwa pemakaiannya banyak terdapat pada lafaz-lafaz dan leksikologi kosakata atau mufrodat ya. Sedangkan takwil penggunaannya lebih banyak pada makna-makna dan susunan kalimat ya. Tafsir sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih ya. Sedangkan takwil itu lebih kebanyakan itu diistimbatkan oleh para ulama. Tafsir banyak berhubungan dengan riwayah ya. Sedangkan takwil lebih banyak berhubungan dengan diroyah, artinya berhubungan dengan nalar atau logika, yaitu akli ya. Tafsir lebih sering digunakan dalam ayat-ayat muhkamat yang jelas dan terang, sedangkan takwil lebih sering digunakan dalam ayat-ayat mutasyabihat yang butuh penjelasan lebih lanjut, artinya samar atau tidak jelas. Yang terakhir, tafsir lebih bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki, sedangkan takwil lebih kepada menerangkan hakikat yang dikehendaki. Ada beberapa jenis tafsir ya. Yang pertama ada tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan Quran dengan sunnah, karena berfungsi menjelaskan kitabullah atau menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua terkait jenis tafsir, yaitu tafsir bil ra'yi ya, tafsir yang di dalamnya ini menjelaskan makna ya. Mufassir tentu hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan atau istinbat yang didasarkan pada ra'yi semata ya, atau pandangan semata, seperti itu. Dan yang terakhir terkait jenis tafsir adalah tafsir bil isyari ya, yaitu menakwilkan atau menafsirkan ayat Al-Quranul Karim tidak seperti zahirnya, tapi berdasarkan isyarat yang samar yang bisa diketahui oleh orang yang berilmu dan bertakwa. Nah, biasanya tafsir bil isyarah ini diperlukan orang-orang atau para mufassirin yang betul-betul mumpuni secara kredibilitas dan kapabilitas dalam bidang ilmunya, seperti itu. Yang berikutnya terkait metode tafsir. Ada 4 metode tafsir yang dikemukakan dalam beberapa kitab ulumul Quran, khususnya tafsirul Quran. Yang pertama ada metode tahlili, yaitu metode analisis. Metode tahlili ini adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan secara analitis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam sebuah ayat yang kemudian ditafsirkan sesuai dengan bidang keahlian mufassir tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu metode ijmali, yaitu metode global
yaitu penafsiran Al-Quran secara singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar, dan tapi mencakup makna yang dikehendaki dalam ayat itu sendiri. Yang berikutnya yaitu metode muqaron. Metode muqaron itu yaitu metode perbandingan ya, atau metode komparatif. Adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, lalu kemudian dikemukakan pendapat-pendapat dan juga perbandingan-perbandingan ya, sehingga disitulah kemudian para mufassir untuk mengambil sebuah kesimpulan dalam penjelasan ayat Al-Quran. Yang terakhir adalah metode maudhu'i, yaitu metode tematik, yaitu penafsiran yang menggunakan jalur atau yang ditempuh dengan cara seorang mufassir menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran, yang kemudian ayat-ayat Al-Quran yang dihimpun itu disusun sesuai dengan temanya atau berbicara tentang tema apa. Jadi menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tentang tema-tema tertentu. Dan yang terakhir, kita akan sedikit menjelaskan tentang corak tafsir. Corak itu lebih kepada karakteristik ya mungkin. Ya, jadi ada beberapa corak, ada 5 corak. Yang pertama tafsir as-sufi, yaitu suatu karya tafsir yang diwarnai oleh teori atau pemikiran tasawuf ya. Baik tasawuf an-nadhari teoritis maupun tasawuf al-amali itu atau praktisi. Ada juga corak berikutnya yaitu tafsir falsafi ya, suatu karya tafsir yang bercorak falsafah atau filsafat. Artinya dalam menjelaskan suatu ayat atau surat dalam Al-Quran, mufassir lebih mengedepankan atau merujuk pada pendapat filosof ya. Dalam hal ini khususnya adalah falsafah ulama-ulama Quran atau ulama-ulama Islam. Berikutnya adalah tafsir fiqhi ya, yaitu penafsiran Al-Quran yang bercorak fikih. Di antara isi kandungan Al-Quran adalah bagaimana kemudian menjelaskan tentang hukum syariat, baik terkait hukum ibadah maupun muamalah, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, terkait hukum dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Berikutnya, corak yang berikutnya yang keempat adalah tafsir al-ilm ya, yaitu tafsir yang bercorak ilmu pengetahuan. Nah ini lebih kepada pengetahuan modern, khususnya seperti sains dan estetika atau eksakta gitu ya. Tafsir ini juga mengutip beberapa teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Biasanya seperti itu. Yang terakhir ya terkait corak tafsir, yaitu corak al-adabi wal ijtimai, yaitu tafsir yang bercorak atau yang berkarakteristik tentang kesopanan, sastra kesopanan, dan juga tentang ijtimai, yaitu sosial kemasyarakatan. Dengan corak ini para mufassir biasanya mengungkap tentang keindahan dan keagungan Al-Quran itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah beberapa penjelasan seputar tafsir dan takwil berikut perbedaannya, dan tentu ada urgensi khususnya dalam bidang ilmu tafsir dalam memahami makna ayat. Menguasai ilmu tafsir tentu merupakan sebuah keniscayaan bagi kita semua. Dan tentunya di dalam tafsir terkandung kaidah atau cara atau aturan serta pedoman bagi para pengkaji Al-Quran, bagi para hamalatul Quran dalam memahami teks atau nas ya. Dan juga di dalam tafsir ada juga konteks historis, sosiologis, antropologis, serta kultural lainnya yang menjelaskan lahirnya suatu nas atau ayat Al-Quran. Dalam studi Al-Quran juga disebut ada asbabun nuzul. Dari kajian asbabun nuzul ini akan diketahui konteks turunnya ayat. Hal ini sangat tentu memberikan upaya dan juga mendorong para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran.
Singkatnya, tafsir memiliki urgensi dan manfaat yang sangat vital bagi kaum muslimin, khususnya bagi para pengkaji Al-Quran untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua untuk terus istiqomah mempelajari ulumul Quran atau ilmu-ilmu ya, studi Al-Quran, seputar ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran itu sendiri. Demikian, yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.